kembali lagi ke series cicil Hyperliquid 10 juta per hari ya. Jadi seperti yang kalian lihat di balance gue sebelah sini, ini gue udah top up 510 juta. Terakhir kali kita cicil, kalau kalian cek ini di Discord, itu di 16 Maret 2026. Jadi sejak 16 Maret sampai video ini di-shoot, ini 510 juta alias 51 hari. Kita udah nggak masuk ke Hyperliquid sama sekali. Total modal kita, kalau kalian cek di sebelah sini, ya ini 1,56 miliar karena 10 juta setiap harinya. Kita so far udah untung dari uang 1,5 miliarnya jadi 2,2 miliar. Jadi hampir 700 atau 800 jutaan di saat marketnya ini lagi bearish. Menurut gua Hyperliquid ini bakalan tetap masih run up bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi menurut gua keuntungan ini masih terlalu sedikit untuk dinilai sebagai keuntungan. Gua masih percaya bahwa Hyperliquid itu bakal jadi a play ya ke depannya. Jadi langsung aja kita masuk ke sebelah sini trade. Ya, ini gua bakalan beli ya Hyperliquid ya. Jadi ini pembelian maksimumnya 50 juta. Gue langsung aja beli pelan-pelan. Ya dari 40 juta nih. Ini limit. Kita langsung market aja ya, nggak apa ya. Oke. Kita udah beli selama 100 juta sekarang. Kita bakalan beli lagi sekarang. Ya jadi saldo kita tuh 2,7 miliar sekarang ya. Kita udah cicil. Kita beli lagi. Oke, sisa 52 juta terakhir. Kita beli sekarang. Nih ya. Lagi ongoing. Trade. Dan kita udah beli ya. Jadi total modal kita kalau kita hitung ya 51 ditambah 156 itu sekitar 207 kurang lebih. Modal kita buat cicil Hyperliquid ini ada 2,7 miliar ya 2,07 kurang lebih. Dan sekarang uangnya itu kalau kita refresh udah jadi 2,7 miliar. Jadi kita untung 700 juta. Menurut gua ini bahkan kita cicil terus, gua bahkan buat setiap bulan kontennya karena sekarang tuh lagi bear market. Jadi Bitcoin tuh turun tapi Hyperliquid itu bisa mengalami kenaikan. Dan dalam video ini gue pengen sharing ke kalian tesis gue kenapa menurut gue Hyperliquid ini akan sentuh $100 per Hyperliquid per satu hype. Jadi langsung aja kita masuk ke breakdown analisis dari Hyperliquid. Pertama di chart gue sebelah sini, ini dari Trading View. Jadi kita bisa compare chartnya guys ya. Yang garis warna putih ini merupakan Hyperliquid, yang warna biru ya ini merupakan Bitcoin. Since inception, sejak awal Hyperliquid launch ya, Hyperliquid itu udah berhasil outperform Bitcoin. Jadi sejak awal itu di 2024an akhir sampai sekarang Hyperliquid itu udah menguat compare to Bitcoin 250%. Sedangkan Bitcoin itu minus 18% ya sejak 2024. Dan kita sekarang lihat sejak bear market bahwa Hyperliquid ini berhasil outperform ya jauh banget ya sejak awal tahun 2026 ini. Jadi awal tahun dari sekarang ini Hyperliquid itu plus 66% ya Bitcoin itu plus minus 11% ya. Jadi outperformnya berkali-kali lipat ke atas. Kalau kalian lihat by overall performance ya strength-nya itu jauh lebih kuat yang garis warna putih daripada garis warna biru. Jadi dari sisi technicalnya menurut gua ini something yang bisa outperform Bitcoin. Karena ketika kita lagi pengen investasi altcoins ya, alternative coin, ini harus outperform Bitcoin. Kalau Bitcoin naiknya 10%, tapi altcoinnya itu cuma naiknya 12% atau berapapun itu gapnya itu terlalu kecil. Itu namanya itu ERP-nya itu terlalu kecil gitu dalam stocks. Jadi menurut gue dari sisi outperformance ya ini udah jauh banget. Kita juga lihat sekarang dari sisi fundamentalnya. Pertama ya, ini dari sisi foundersnya dulu. Sama seperti misal teman-teman ini berinvestasi di saham. Saham itu kita ngelihat foundernya atau CEO-nya. CEO-nya sekarang itu Jeffrey Yen. Jadi lu bisa cek di Twitter ya, handle-nya itu Jeff. Ini kita bisa baca headline-nya bareng-bareng ya. The founder of Hyperliquid ya once rejected a $1 billion valuation funding proposal insisting on a zero external investments approach. According to the market news, Hyperliquid founder ya Jeff Yan received an investment intention based on a valuation of about 1 billion and a scale of about $100 million less than a half year after the project went live. However, after careful consideration, ya setelah dia menimbang ulang, dia reject, ya dia menolak investmentnya. Jadi menurut gua ya salah satu alasan pertama untuk gua berinvestasi dalam Hyperliquid atau gua pribadi ada alokasi besar di Hyperliquid itu dari foundernya, Jeffrey Yan ini. Foundernya itu orang tanda kutip orang gila. Dia itu di offer uang 100 juta dolar dan ditolak. Valuasi dari startup yang dia pengen bikin ya itu $1 billion. Tapi dia menolak. Jadi kita udah lihat dari sisi founder itu udah lumayan gila. Selain dari itu ya Hyperliquid ini merupakan salah satu company yang sukses ya, startup yang sukses. Jadi kita menilai startup yang sukses itu apa? Dari revenue per employee. Maksudnya kayak gimana? Misal ya lu punya perusahaan lu ini ngasilin $100. Tapi buat ngasilin $100 ini ya ini butuh 10 karyawan. Berarti gimana cara hitung revenue per employee-nya? RPE. Berarti revenue-nya
dibagi employee. Ya, hasilnya ini 100 dibagi 10, hasilnya 10. Berarti revenue per employee ini $10 ya. Per satu kepala orang ya, ini ngasilin $10. Nah, kita lihat ya sebelah sini. Meta ini $2,2 million per satu employee. Jadi satu employee ya on average itu makes Meta $2.2 million. Apple 2,4 sebelah sini. Cursor ya, ini merupakan company juga. Nvidia ya, processing, OnlyFans ya 37,6. Tether 93. Tether ini merupakan blockchain company juga ya, Web3 company juga. Nah, Hyperliquid ini paling besar, 102 ya, 102,4 ya revenue per employee. Jadi Hyperliquid itu sangat efisien. Dari founder itu ngerti ya, Hyperliquid itu cuma ada 11 employee per kita shoot video kita sekarang, dan masing-masing employee ini ngasilin $100 juta. Jadi company yang terlalu thick ya, terlalu tebel sifatnya, baik banget karyawannya dan sebagainya, itu biasanya nggak efisien. Tapi ketika manajemennya itu bagus banget, founder itu cuma butuh 11 employee, dan secara fundamentalnya ini satu employee ya, satu headcount itu ngasilin $102 juta, maka ini sangat efisien. Jadi kita bisa nilai dari foundernya itu super efisien, dari company-nya ya, employee-nya itu juga super efisien. Nah, ini buat comparison ya buat perbandingan. Jadi ada Hyperliquid, Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, ya sama OKX gitu ya. Hyperliquid ini revenue-nya ya lifetime itu 1,03 billion, employee-nya cuma 11, ya kayak yang gue tadi bilang. Ini satu compare-nya. Hyperliquid itu yang paling efisien dibanding Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, sama OKX. Binance ini 16,8 billion, employee-nya itu 9.000 orang. Revenue per employee ya berarti ini dibagi sama ini 1,8 juta dolar. Jadi 0,02 dibandingkan dengan Hyperliquid. Coinbase 7 billion ya revenue-nya, kurang lebih setengahnya dari Binance. Employee-nya itu juga setengahnya, kurang lebih mirip buat Coinbase. Bybit 2.5 billion dollars, employee-nya 2000-an, revenue per employee itu nggak sampai $1 juta, jadi di bawah, bahkan setengahnya dari Binance. Kraken ini juga sama. OKX ini yang paling nggak efisien, ini 4.000-an employee-nya, tapi revenue itu 1,9 billion dollars. Jadi kita lihat dari sisi revenue per employee, Hyperliquid itu menang dibandingkan semua exchange ya. Nah, kenapa ini matters? Karena ini menunjukkan efisiensi dari suatu perusahaan. Ketika baik banget employee ya, tapi employee per headcount-nya ini nggak bisa menghasilkan lebih banyak daripada Hyperliquid, maka ini udah nunjukin ya dari sisi foundernya ini bisa nge-efficienin suatu perusahaan atau enggak. Sekarang dari sisi tokenomics-nya, kita lihat tokenomics-nya itu berakhir di 2029 sebenarnya. Di atas 2029 ini baru kita melihat Hyperliquid ini nggak ada selling pressure. Kita udah lihat ya, pertama itu ada yang nama itu Genesis and Cliff period namanya. Pas awal pertama kali Hyperliquid ini launch. Jadi timnya itu nggak dapat supply sama sekali ya, no unlock alias November 2024 sampai November 2025. Nah, sekarang ya kita itu berada di fase yang biru sebelah sini ya, ini fasting. Nah, fasting ini berakhir sampai 2028-an kurang lebih. Jadi menurut gua di akhir tahun ini kita bakalan end ya, tanda kutip, the bear market, dan menurut gua ini timingnya itu pas ya sama heavy fasting ini. Nah, di momen heavy fasting ini merupakan selling pressure yang kuat sebelah sini. Terusnya transition, ini tail fasting. Ini tail fasting itu community ammunition. Terusnya pure deflation. Nah, ini yang sebenarnya kita tunggu 2029. Harapannya ketika Hyperliquid ini bisa survive sampai 2029, maka this could be a banger. Ya, ini bakal jadi token yang generating revenue, beneran ada bisnisnya. Karena the most profitable business in crypto ya itu bukan random projects, itu stable coins sama exchange. Makanya kita lihat Binance itu besar sekali gitu ya. Makanya kita lihat Tether itu bisa jadi the largest US Treasury holdings. Jadi menurut gua ketika kita bisa lewatin fase heavy fasting sama transition, ini bakal jadi a banger play. Jadi dari sisi tokenomics-nya ini di structure sedemikian rupa. Sekarang dari sisi perpetual fee-nya ya, dari trading fee-nya ya. Kita pertama lihat ada beberapa exchange yang kita bisa bagi-bagiin. Yang pertama, ini dari perpetual fee-nya alias futures ya, buat kalian yang trading pakai leverage gitu ya. Ini fee-nya. Hyperliquid ini lowest in the industry. Hyperliquid maker taker fee-nya ini 0,015, 0,045. Binance ada di sini. Ya, ini VIP. Bybit ya 0,02, 0,05, OKX 0,02, 0,05 gitu ya, standard juga. Coinbase 0,02, 0,05, ya ini notes itu advanced gitu ya. Kraken ya 0,02, 0,05 standard gitu. Hyperliquid ini paling murah. Jadi otomatis ya ketika user ini pengen milih, ya misal ini ada user sebelah sini ya, pengen milih ada baik banget exchange, dia itu pasti ya salah satu consideration pertamanya ya itu pilih fee-nya itu yang paling murah itu yang mana. Ya, dan jawabannya Perpetual DEX ini Hyperliquid yang paling murah gitu ya dari sisi perpetual. Nah, sekarang kita lihat ya dari spot trading fee. Ini ada Binance, OKX, Hyperliquid, Bybit, Kraken. Hyperliquid ini juga salah satu yang paling murah juga. Paling murah actually 0,0 gitu ya, 0,04, 0,07. Ini jauh. Yang lainnya itu 0,075. Ini actually mirip data angkanya, tapi tetap Hyperliquid itu paling murah.
Binance itu lu harus pakai BNB gitu ya, lu harus bayar fee-nya pakai BNB. Terusnya dari sisi semua structure-nya ya, spot sama perpetuannya, Hype itu menang. Ya, jadi kita udah lihat dari sisi pertama foundernya, fundamentalnya foundernya bagus, foundernya bisa nge-efficientin employee per count-nya, head per employee-nya. Dari sisi perpetual fee-nya, dari fee perpetual DEX-nya, exchange yang lo bisa pakai, decentralized exchange-nya, Hyperrocket itu paling murah dibandingkan semua checks yang available. Terus ya sekarang dari sisi discounts-nya, sebelah sini ya, ini dari exchange Hyperrocket itu punya discounts yang paling tinggi. Jadi kalau kita cek, Hyperrocket itu up to 40% dengan kalian nge-stake Hyperliquid dan dapetin yield. Ya, if I'm not wrong, sekarang tuh yieldnya 2-3%. Binance itu 25% dengan kalian bayar fee-nya itu dengan BNB. OKX itu up to 40% dengan lu nge-hold. Nah, nge-hold sama nge-stake ini beda. Ya, lebih jauh lebih menguntungkan lu nge-stake. Karena nge-stake ini lu dapat bunga. Sedangkan nge-hold itu nggak dapat. Bybit ini nggak ada native tokennya. Actually ini ada gitu ya. Dulu itu BIT ya, tapi sekarang itu diubah jadi MNT. Volume tier ya atau referral. Coinbase ini juga nggak ada. Ya, ini Coinbase Premium, apalagi ini fee-nya juga mahal. Buat US only. Kraken ini juga nggak ada. Jadi sisi discount Hyperrocket juga menang. Nah sekarang buat ngeliat, kita compare. Karena Hyperrocket itu udah menang dibandingkan dengan exchange-exchange lainnya. Nah menurut gua, kompetisinya Hyperrocket itu Aster. Ya, jadi kalian mungkin tanya, kenapa nggak masuk ke Aster aja? Jawabannya itu, ya kita bisa lihat. Ini kita lihat based on fundamental data aja. Menurut gua, Aster itu bagus kalau timnya itu bisa ganti. Ya, tapi selama timnya, manajemennya itu nggak bisa ganti, maka menurut gua nggak. Karena gua punya tim teman-teman trader. Tapi teman-teman trader gue itu nggak pernah pakai Aster. Ya, Aster itu cuma besar ketika lagi farming volume aja. Pas airdrop aja. Sekarang ketika udah airdropnya udah selesai, ya ini udah nothing, udah nggak jadi apa-apa lagi. Kita lihat dari max supply-nya. Ya, Astra itu 8 kali lipat lebih banyak daripada Hyperrocket ya. Astra itu 8 billion, Hyperrocket ini 1 billion. Circulating-nya, Hyperrocket lebih kecil, tokenomics-nya juga lebih bagus. Venture capital allocation ya. Nah, ini juga yang paling penting ya. Karena ketika venture capital ya, VC ini punya supply, maka kalian itu bisa didam, kalian itu bisa dibuang, ya bisa disiram sama VC-nya. VC-nya Hyperrocket itu nggak ada, jadi nggak ada yang bisa nyiram kalian, nggak ada yang bisa buang barang. Sedangkan Aster ini ada yang bisa buang, yaitu Binance Labs atau Easy Eye Labs namanya. Tim unlock-nya, ya ini udah distractional, udah segini yang keklaim. Terusnya Aster, ini highly historical, buyback to burn. Nah ini juga salah satu hal yang penting. Hyperliquid ya, ketika mereka itu mendapatkan fee, 97% dari pendapatan Hyperliquid ini di burn. 97% ini di buyback Hyperliquid. Sedangkan Aster ini buyback ini ada, ya which itu random per kuartal dan sebagainya, tapi alokasinya itu nggak clear sama sekali. Jadi dari sisi aspek yang sebelah sini, ini udah lumayan clear. Kita juga lihat dari sisi building ya, dari sisi fundamental building dari exchange ya, perpetual DEX-nya. Dari native layer 1-nya ya, Hyperliquid ini custom build, Hyperliquid BFT namanya. Aster ini juga bikin Aster Chain namanya, baru launch. Order book-nya, ini 200.000 orders per second ya, for reference Solana ini jauh di bawah ini. Aster ya ini on-chain dengan off-chain matching. Nah ini keuntungannya ini apa? Ini bisa dark chain namanya. Jadi orang-orang yang trading di Aster ke depannya ya dijanjikan bisa masuk tanpa masuk ke blockchain ya. Ya jadi orang tuh bisa transaksi tanpa ketahuan. Vice versa ini nggak ada yang lebih bagus. Smart contracts ini hyper EVM, Aster ini multi chain bridging. Nah, Hyper EVM ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena orang itu bisa build di atas Hyper EVM ini. Ya baik banget program-program atau projects yang dibuild di atas Hyper EVM ini. Latency ya sub-second. Ya ini juga variable karena ini multi-chain sifatnya. Nah battle tested ini juga salah satu hal yang penting ya buat awal-awal. Hyperliquid itu udah di battle test 2,5 tahun. Udah live ya sebelum bener-bener tokennya itu launch. Ya. Sedangkan ya Aster ini baru kurang dari 1 tahun ya post merger. Jadi dari sisi building ya menurut gua Hyperliquid ini jauh lebih bagus. Selain dari itu ya ini sebelah sini itu indicator ya sama dari hasilnya. Nah ini yang gue bilang ya Aster ini baik banget wash trading pattern ya. Jadi orang itu cuma menggunakan Aster ketika orang-orang itu lagi pengen dapetin airdrop. Setelah airdrop yang hilang ya ini udah hilang ya, farming exit terjadi ya, incentive driven gitu. Market share itu drop. Nah sedangkan Hyperliquid ini nggak drop setelah launch-nya pun orang tetap menggunakan produk ya, revenue itu beneran tetap generating. Nah sekarang ya gimana cara kita bisa hitung fair value dari Hyperliquid ya. Hyperliquid itu harganya itu berapa? Kita pertama lihat ya dari sini value dari Hyperliquid annual revenue-nya yaitu hampir 1 billion sebelah sini, circulating supply-nya sekarang segini, market cap-nya segini ya. Jadi ini P2S itu apa? Ini price to sales gitu ya. Ini 12,2 kali lipat. Nah ini kalau kita compare sama industri lain, Coinbase itu 7 kali lipat, Robinhood 12, ya DYDX 15, Uniswap
25, AVE 30 ya. Jadi menurut gua fair value-nya Hyperliquid ini kalau 12,2 ini masih normal hitungannya, price to sales-nya gitu. Nah, ini secara singkat kalau teman-teman tarik gitu ya semua hitungannya, ini kita dapat fair value dari Hyperliquid ini di range 35 sampai 71, which kalau lu ambil average ini di $53. Menurut gua ya Hyperliquid ini tetap under value atau masih fair harganya ketika kita bisa bid di bawah $53. Dan sekarang per video ini kita shoot ini di $43. Jadi menurut gua ya meskipun di bear market sekarang ya Hyperliquid ini tetap bisa naik. Bahkan ketika Bitcoin turun, Hyperliquid ini naik. Community ini tetap strong, foundersnya si Jeff itu tetap ngebuild, dan compared ke semua exchange ini tetap lebih tinggi. Jadi fair price-nya ya ini kalau kita hitung, ini gua ada hitungannya sebelah sini semua, ini sangat-sangat tinggi. Dari segi buyback-nya ya Hyperliquid ini buyback 97% yang gue tadi bilang. BNB ya alias Binance ini cuma 20-30%, OKB atau OKX ya ini 30%, Coin ini 0%. Equity bukan revenue distribution, ini buyback, ini direct buyback, langsung di burn gitu. Jadi dari sisi fundamentalnya kita udah bisa lihat kalau Hyperliquid ini merupakan winner